Bab 340. Penyesalan Klutang. Di bawah tatapan banyak orang, Kingston Jiang, mengenakan jubah naga hitam, masuk ke jeep dan pergi. Klutang menangis tanpa bersuara. Dia berjongkok di tanah, melihat jeep itu pergi, mengulurkan tangannya untuk menutupi mulutnya, air mata terus jatuh. Pada saat ini, dia tahu bahwa dia telah kehilangan seorang pria yang mencintainya selamanya. Kehilangan seorang pria yang selama ini menjaganya. Selamat jalan Dewa Perang. Dewa Perang, kami menunggu kamu kembali dengan membawa kemenangan. Banyak warga yang berbicara hingga jeep itu pergi. Jeritan yang kencang, serta setiap jeritan jauh lebih kuat dari jeritan sebelumnya. 10 menit kemudian, di luar Jiangzhong Hotel sudah sepi. Mata semua orang tertuju pada keluarga Tang. Wajah keluarga Tang terlihat pucat dan putus asa. Bagaimana mereka bisa mengira bahwa menantu yang masuk dalam keluarga Tang itu adalah naga hitam? Jika mereka tahu itu adalah naga hitam, mereka pasti akan menjilat. Atau bahkan mengabadikannya. Klu, ada apa? Jasmine He bertanya. Dia masih linglung dan dia belum bereaksi terhadap keterkejutannya. Bagaimana Kingston Jiang bisa menjadi naga hitam? Klutang berjongkok di tanah lagi, menangis keras. Kak Klu, apa yang sebenarnya terjadi? Kingston Jiang adalah naga hitam. Graham Tang juga bertanya. Klu, berbicaralah. Kenapa kamu menangis begitu keras? Orang-orang dari keluarga Tang terus berbicara. Aku tidak tahu, aku tidak tahu apa-apa. Pikiran Klutang sangat kacau, seperti benang yang tak terhitung jumlahnya terikat menjadi satu dan itu tidak bisa dilepaskan. Dia juga terkejut. Pria yang terus bersamanya dalam siang dan malam ini sebenarnya adalah naga hitam. Dia tidak paham. Jika Kingston Jiang adalah naga hitam, siapakah Kingston Jiang dari grup jalan? Siapa Kingston Jiang lainnya? Pada saat ini, Kintiasu datang. Klutang berdiri dan menatapnya dengan air mata berlinang, berharap dia memberikan penjelasan. Kintiasu, kamu sudah mengetahuinya sejak awal bukan? Kintiasu memiliki wajah yang dingin. Kingston Jiang adalah pahlawan nasional yang demi melindungi keselamatan negara Dacia, dia telah menumpahkan darahnya di ujung senjata, tetapi Klutang mematahkan hatinya. Iya, aku sudah tahu itu sejak lama. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Klutang mengguncang tubuh Kintiasu. Pada saat ini, emosinya meledak sepenuhnya dan dia berteriak, aku menganggap kamu sebagai sahabatku, tetapi kamu menyembunyikan segalanya dariku. Mengapa kamu tidak memberitahu aku bahwa Kingston Jiang adalah naga hitam? Mengapa kamu menyembunyikannya dariku? Apakah kamu menganggap aku bodoh? Kintiasu memandang Klutang dan berkata dengan penuh penekanan, apakah ada gunanya dengan memberitahu kamu? Yang kamu cintai itu Kingston Jiang atau naga hitam? Bukan keduanya, yang kamu cintai adalah identitas naga hitam miliknya. Jika naga hitam ini digantikan dengan orang lain, kamu pasti akan menyukainya juga. Kingston Jiang mengatakan bahwa dia yang bersamamu adalah dia yang sebenarnya, kamu bahkan tidak bisa menerima sisi dia yang sebenarnya, jadi apa gunanya memberitahumu? Kintiasu menarik napas dalam-dalam. Klutang, apakah menurutmu Kingston Jiang kekurangan uang? Sudah begitu lama, berapa banyak bahaya yang kamu temui? Berapa banyak krisis yang dihadapi keluarga Tang. Tetapi setiap kali keluarga Tang selalu dapat melewati masa krisis, setiap kali kamu dapat mengatasi bahaya. Itu bukan karena kamu memiliki dewa perang di sisimu, melainkan kamu memiliki Kingston Jiang yang selalu menjaga kamu. Karena kamu menyelamatkannya 10 tahun yang lalu dan karena hal ini, dia ingin diam-diam menjaga di sisimu dan membalasnya di sisa hidupnya. Dan juga kalian. Kintiasu memandang orang-orang dari keluarga Tang. Kingston Jiang telah banyak membantu kalian, tetapi kalian tetap bersikap buruk dengannya. Apakah seorang pria yang tinggal di rumah istrinya adalah sampah? Kehebatan apa yang dimiliki keluarga Tang hingga dapat membuat Kingston Jiang bergabung menjadi anggota di dalamnya?
Kehebatan apa yang dimiliki Klutang hingga membuat Kingston Jiang terus menjagamu di sisimu? Memangnya kamu siapa? Ada begitu banyak wanita di dunia yang menyukai naga hitam dan dia bukannya tidak dapat menemukan seseorang yang bisa dijadikan istri. Suara Kintiasu bergema. Setiap kata darinya menusuk ke dalam hati Klutang seperti pisau tajam. Graham Tang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, siapa yang menyuruhnya tidak mengatakannya. Jika dia mengatakan bahwa dia adalah naga hitam, bagaimana kita bisa memperlakukannya seperti ini? Ketika dia mengatakan ini, dia sendiri terdengar tidak percaya diri. Memikirkan ejekan pada Kingston Jiang selama periode waktu ini, dia merasa dirinya benar-benar kelewatan. Ini ternyata Kingston Jiang yang tidak perhitungan padanya. Jika Kingston Jiang perhitungan padanya, entah sudah berapa kali dia telah mati. Menantuku adalah naga hitam, dia benar-benar naga hitam. Jasmine He memukul dahinya dengan penyesalan. Jasmine He, kamu bodoh, kamu membuang menantu terbaik di dunia. Hiduplah dengan baik. Kintiasu menatap dingin pada Klutang, meninggalkan sebuah kalimat dan berbalik. Suryana dan melihat ekspresi penyesalan Klutang dan menghela nafas tak berdaya, memandang Tevan dan meraih tangannya dan berkata, "Ayah, ayo kita kembali juga, kembali ke utara. Kingston Jiang bukan milik Jiang Zong, aku juga bukan milik di sini." Tevan dan mengangguk dan meninggalkan Jiang Zong Hotel bersama Suryana dan melihat Kintiasu pergi, Klutang buru-buru berbicara dan menghentikannya. "Kintiasu, kamu jangan pergi, katakan padaku, apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku lakukan." Kintiasu berbalik, menatap Klutang yang menangis dan berbicara dengan penuh penekanan. "Bila sejak awal tahu akan terjadi seperti ini, untuk apa kamu melakukan hal seperti itu pada sebelumnya? Kamu sendiri yang mendorong Kingston Jiang pergi, jadi aku tidak bisa membantumu. Sejujurnya, aku menyukainya dan aku mencintainya, tetapi dia adalah suamimu dan aku tidak bisa merebut suami temanku. Akan tetapi karena kalian sudah bercerai, aku pikir kesempatan yang aku tunggu-tunggu telah datang, tetapi dia selalu memiliki kamu di dalam hatinya, jadi aku sama sekali tidak bisa mendapatkan hatinya." Belantara Selatan dalam kekacauan. Dia kembali untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Medan perang sangat berbahaya dan kepergian dia kali ini ke Belantara Selatan, tidak ada yang tahu apakah dia bisa kembali hidup-hidup atau tidak. Setelah Kintiasu mengatakan ini, dia mengabaikan Klutang dan berbalik. Orang-orang di keluarga Tang semuanya berada di dalam rasa penyesalan. Mereka membenci diri mereka sendiri karena bersikap seperti itu kepada Kingston Jiang. Dan Klutang terus menangis. Segala macam hal kejadian bersama Kingston Jiang muncul di benaknya. Dari Imperial Residence, hingga kartu naga hitam yang diukir dengan naga hitam, hingga upacara suksesi Raja Xiaoyao. Ditambah keterampilan medisnya. Aku seharusnya sudah dapat menduganya sejak awal. Klutang, kamu sangat bodoh. Dia mengejek dirinya sendiri dan menangis. Pada waktu yang bersamaan, Kingston Jiang sudah naik jeep digerakkan ke arah area militer dan naik pesawat khusus kembali ke Belantara Selatan. Bloody duduk di sampingnya. "Komandan Dragon, apakah kamu akan kembali seperti ini?" Kingston Jiang memandangi bangunan yang terus mundur di luar mobil, dengan ekspresi keengganan di wajahnya. "Jiang Zong bukan milikku. Kali ini aku kembali ke Jiang Zong untuk membalas dendam keluarga dan membalas jasa Klutang." "Tapi, kamu dan Klutang," Bloody berhenti dan akhirnya berkata, "Bos, kamu dan kakak ipar, apakah benar-benar sudah tidak ada kesempatan untuk berbaikan lagi? Kamu sendiri sangat mencintainya, tetapi mengapa akhirnya menjadi seperti ini?" Kingston Jiang menghela nafas tanpa daya. Dia juga tidak menyangka bahwa dia dan Klutang akan berakhir seperti ini. Mungkin ini adalah takdir. Pada saat ini, mobil berhenti. Seorang tentara turun dari mobil, berlari cepat dan berkata, "Komandan Naga, seseorang menghalangi jalan di depan." Bloody memerintahkan, "Bawa pergi, jika menunda waktu penting,
apakah kamu bisa menanggung akibatnya? Baik. Ketika prajurit itu akan pergi, Kingston Jiang berkata, aku akan turun dan melihatnya. Dia turun dari mobil, berjalan maju. Di jalan depan, ada seorang wanita yang sedang berdiri. Wanita itu berusia 20-an, mengenakan gaun kasual, kuncir kuda dan bentuk wajah seperti biji melon. Dia terlihat sangat lembut. Kingston Jiang mengenali wanita itu. Dia adalah Sylvia Yi. Terakhir kali Kennedy Han menangkap Sylvia Yi untuk menjebaknya dan di antara keduanya terjadi hubungan yang tidak seharusnya terjadi. Sylvia Yi berdiri di tengah jalan, menghalangi jalan konvoi. Kingston Jiang, mengenakan jubah naga hitam, berjalan mendekat, berdiri di depannya dan bertanya, mengapa kamu ada di sini? Sylvia Yi menatap Kingston Jiang, menatap pria yang terus menabrak tubuhnya pada waktu itu. Men, mengapa aku tidak boleh datang? Aku ingin pergi ke belantara selatan denganmu. Sylvia Yi sangat berani. Dia kembali kali ini untuk mengejar kebahagiaannya sendiri. Dia tahu bahwa jika dia tidak berani, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan. Kingston Jiang sedikit terkejut dan segera berkata, Sylvia, meskipun aku dijebak, tetapi karena aku sudah melakukannya denganmu, maka sebagai seorang pria, aku harus bertanggung jawab. Akan tetapi sekarang aku benar-benar tidak bisa mengambil tanggung jawab ini. Kamu beri aku waktu hingga perang belantara selatan selesai dan aku bisa kembali hidup-hidup, lalu aku baru menikahi kamu ya. Terhadap Sylvia Yi, Kingston Jiang selalu merasa sangat menyesal. Dia tidak tahu bagaimana mengkompensasi Sylvia Yi. Hanya janji seperti itu yang bisa dia buat. Bersambung.